Oke, halo selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf ya kita agak terlambat dikit tadi karena masih nunggu teman-teman yang lain. Terima kasih atas sudah join di Zoom kita. Perkenalkan nama saya Ira. Saat ini saya jadi moderator ya. Nanti narasumbernya adalah dengan Mbak Listia. Kali ini kita workshop untuk topik yang pertama yaitu mengenai reserving atau pencadangan. Untuk minggu depan topiknya adalah pricing dan minggu depannya lagi topiknya adalah reasuransi. Saya perkenalkan sedikit ya tentang Actuary from Zero. Kami adalah satu bentuk kita berfokus untuk sharing ilmu-ilmu aktuaria yang lebih aplikatif. Materinya kita tidak berupa teori-teori yang kami yakin itu sudah didapat teman-teman di perkuliahan atau di bidang pendidikan yang lain. Jadi yang kita share di sini adalah kita lebih kepada pengetahuan praktis dan terkini bagi para insan-insan khususnya di perasuransiannya. Oke, karena kami percaya kalau insan-insan perasuransian memiliki kompetensi yang baik, maka dunia perasuransian juga nanti akan menjadi sehat. Oke, sekilas tentang narasumber kami dengan Mbak Listia. Mbak Listia saat ini adalah aktuaris. Beliau aktif saat ini bekerja di suatu perusahaan asuransi. Pengalaman beliau sudah cukup malang melintang ya, jadi sudah pernah menjadi aktuaris di beberapa perusahaan GV dan non-GV sekitar hampir 20 tahun ya, Mbak Listia ya. Oke, terus sebelumnya saya mau kasih info-info. Jadi kami akan untuk kenyamanan teman-teman, kami akan mute dan ini ya untuk mic-nya kami mute, tapi nanti
Dan setelah beberapa slide, ada kesempatan untuk bertanya. Kalau teman-teman mau bertanya langsung, itu nanti boleh juga, atau kalau mau bertanya lewat chat, nanti silakan masuk di chat room. Boleh ke everyone, kalau mau private juga boleh, nanti ke moderator, ke saya, nanti kami sampaikan ke narasumber ya. Oke, terus nanti setelah presentasi, kita akan ada polling untuk minta feedback atas workshop yang telah kita adakan. Kemudian nanti terakhir banget, kita ada screenshot bersama, jadi nanti kita akan minta teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Oke, kita langsung ke Mbak Listia ya. Mbak Listia, halo. Listia, masih mute Listia. Listia, Halo. iya, oke. Ya, halo. Oke, Halo. kita mulai ya Listia ya. Jadi aku mulai share screen atau mau perkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Mm -hmm. wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan semua di acara webinar Actuary from Zero. Saya Listia, saya akan sharing di episode pertama ini dengan topik reserving atau perhitungan cadangan premi. Oke, mungkin teman-teman ada yang tahu atau belum tahu, saya juga belum ngerti ya. Jadi intinya salah satu tugas utama dari aktuaris adalah bertanggung jawab dalam perhitungan cadangan premi. Perhitungan cadangan premi ini responsibel yang cukup tinggi, yang sangat kritikal diperlukan dari seorang aktuaris, karena aktuaris bertanggung jawab untuk memastikan cadangan premi yang dibentuk oleh perusahaan itu dihitung dan dibukukan dengan tepat sesuai metodologi yang tepat, dan nantinya akan cukup untuk membayar klaim-klaim yang akan terjadi yang menjadi tanggung jawab dari suatu perusahaan asuransi. Oke, mungkin teman-teman ingat peristiwa yang belum lama ini terjadi, yaitu Jiwasraya. Jiwasraya itu tidak mampu untuk membayar manfaat kepada nasabah. Kenapa? Salah satunya adalah adanya ketidakcukupan dari cadangan premi, adanya kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Oleh karena itu, cadangan premi ini sangat-sangat penting diperlukan dan merupakan tanggung jawab utama yang menjadi tanggung jawab dari seorang aktuaris di perusahaan asuransi. Oke, itu pembukaannya. Kita bisa mulai di topik ini. Nanti Mbak Ira yang akan minta tolong di-share slide. Iya, oke, sebentar ya. Oke, ini udah kelihatan? Iya, sudah. Oh, Oke, sebentar. thank you, Ira. Kayaknya sebentar. Kayaknya oh ya. Kalau ada, kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Sebentar. Ya, ini adalah topik kita di webinar episode pertama, yaitu tentang reserving atau perhitungan cadangan premi. Listia, sebentar Listia. Ini aku wait ya. Nggak bisa jalan soalnya. Oke, reserving itu biasa disebut juga cadangan premi. Oke, ini adalah agenda yang akan kita bahas bersama, pengertian mengenai cadangan premi, kemudian cadangan untuk produk jangka pendek, kemudian kita akan membahas cadangan untuk produk jangka panjang, kemudian apakah itu cadangan reasuransi, apakah itu cadangan klaim, dan bagaimana tim aktuaria atau seorang aktuaris bekerja dalam menghitung cadangan premi. Di sini diperlukan suatu proses workflow untuk proses perhitungan cadangan premi. Oke, next slide please.
Slide berikutnya, Ira. Sebentar, ini agak lama nih. Oke, mungkin saya sambil bisa menjelaskan. Teman-teman tahu ya, di perusahaan asuransi jiwa, pendapatan utama perusahaan asuransi jiwa itu adalah premi. Ya, premi itu adalah pendapatan utama dari perusahaan asuransi jiwa. Premi itu diperoleh dari nasabah-nasabah perusahaan asuransi jiwa atas suatu kontrak polis yang dibeli oleh para customer dari perusahaan asuransi jiwa. Polis itu berisi Ya, manfaat sorry, asuransi. udah nih. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi polis itu adalah memberikan suatu manfaat asuransi yang di mana perusahaan asuransi menanggung resiko jika terjadi kepada nasabah atau disebut juga kepada tertanggung, ya jika terjadi suatu resiko yang ditanggung sesuai dengan kontrak polis. Nah, premi yang diterima oleh perusahaan asuransi jiwa itu harus disisihkan dananya, jadi tidak boleh dianggap 100% sebagai pendapatan. Kenapa? Karena nantinya perusahaan asuransi mempunyai kewajiban untuk membayarkan manfaat. Nah, oleh karena itulah disisihkanlah premi itu untuk membayar kewajiban yang akan terjadi jika resiko itu terjadi. Ya, untuk membayar kewajiban atas kejadian resiko sesuai dengan manfaat polis. Nah, hal inilah yang disebut cadangan premi. Oke, itu gambaran besarnya. Ya, next slide please, Ira. Maaf ya, ini agak lama nih. Jadi, cadangan premi itu sebenarnya adalah biaya atau beban dari suatu perusahaan asuransi untuk membayarkan kewajibannya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Nah, ini bisa dilihat di slide. Perusahaan asuransi menjual produk asuransi yang memberikan pertanggungan kepada nasabah atas suatu resiko. Artinya apa? Artinya, ketika resiko itu terjadi, perusahaan asuransi harus membayar manfaat asuransi yang dijanjikan sesuai dengan kontrak polis. Resiko yang ditanggung itu dapat terjadi kapan saja, karena kita tidak tahu kapan itu resiko terjadi, ya, sepanjang dalam periode masa asuransi. Sehingga perusahaan harus memiliki dana yang cukup untuk membayarkan manfaat asuransi ketika resiko itu benar-benar terjadi. Nah, dana yang dibentuk oleh perusahaan asuransi ini untuk membayar manfaat asuransi kepada pemegang polis maupun tertanggung inilah yang disebut cadangan premi. Ya, sehingga artinya apa? Artinya jika perusahaan tidak menghitung, tidak membukukan cadangan premi dengan tepat, jika kejadian resiko itu terjadi, itu bisa terjadi defisiensi atau ketidakcukupan perusahaan untuk membayarkan manfaatnya. Oke. Ya, next slide. Oke. Di slide ini menjelaskan tentang dasar hukum yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan ya mengenai cadangan premi. Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan jenis produk asuransi. Ya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengatur mengenai perhitungan cadangan premi sesuai dengan ketentuan nomor 71 POJK 05 tahun 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Ya, terdapat di pasal 19. Peraturan ini ada turunannya yaitu SEOJK atau Surat Edaran OJK nomor 27 SEOJK 05/2017 tentang pedoman pembentukan cadangan teknis perusahaan asuransi dan reasuransi.
Ya, jadi SEOJK ini lebih detail menjelaskan atas POJK nomor 71. Ya. Untuk produk-produk syariah, ya terdapat regulasi dengan nomor POJK 72. 72 POJK 05/2016. Nah, ini khusus untuk produk-produk dengan prinsip syariah. Kalau yang nomor 71 itu khusus untuk produk-produk konvensional kita sebutnya ya. Untuk produk syariah, SEOJK-nya itu di nomor 28 ya, surat edaran OJK nomor 28 ya. Oke, selanjutnya Kira. Oke. Penentuan produk untuk produk jangka pendek dan jangka panjang ya, penentuan metode cadangan premi ini dibagi dua berdasarkan jenis produk, ada produk jangka pendek dan ada produk jangka panjang. Apakah perbedaannya? Nah, produk jangka pendek ini adalah untuk produk-produk dengan masa asuransi maksimal 1 tahun, ya, dan untuk produk-produk yang dapat diperbaharui, artinya dia setahun tapi otomatis dapat diperbaharui atau disebut juga yearly renewable term (YRT). Ya, jadi produk jangka pendek adalah produk dengan kategori seperti yang di slide. Kemudian untuk produk jangka panjang adalah produk dengan masa asuransi lebih dari 1 tahun, ya, dan produk ini tidak dapat diperbaharui. Jadi sudah fix, bisa contohnya masa asuransinya 5 tahun, 10 tahun, atau even whole life, seumur hidup tertanggung. Ya, itu adalah contoh produk jangka panjang. Oke, kita lanjutkan. Oke, apakah contoh-contoh produk jangka pendek dan contoh produk jangka panjang? Nah, tadi saya sudah sebutkan ya. Contoh produk jangka pendek itu yang paling simpel adalah term life, grup term life, ya. Produk-produk asuransi kematian berjangka, jangka pendek atau 1 tahun. Kemudian ada juga produk group health, ya, atau produk-produk kesehatan dengan masa pertanggungan 1 tahun, yang tentunya dapat diperbaharui setiap tahun. Kemudian ada lagi contohnya yaitu produk asuransi kecelakaan atau personal accident. Ya, itu juga biasanya pertanggungannya 1 tahun dan dapat diperbaharui setiap tahunnya. Oke. Kemudian apakah contoh untuk produk asuransi jangka panjang? Contoh produk asuransi jangka panjang itu yang paling common yaitu asuransi seumur hidup. Ya, karena tertanggung itu di-cover proteksinya, di-cover resikonya oleh perusahaan asuransi seumur hidup tertanggung. Ya, kemudian ada juga contohnya produk asuransi endowment, ya. Endowment itu adalah produk asuransi proteksi digabung dengan manfaat tambahan ya. Contohnya manfaat untuk biaya pendidikan, ya. Kita sebut biasanya Lisya ya. tadi ada ini. Kalau untuk produk jangka pendek tadi apa ya? Kalau contoh-contohnya? Produk jangka pendek contohnya adalah tadi health product, group health, asuransi kesehatan. Ya, asuransi kesehatan. Kemudian asuransi ekawarsa atau asuransi kematian, ya. Kemudian asuransi kecelakaan, ya. accident, ya. Asuransi kecelakaan atau accident. Oke. Kalau untuk jangka panjang, kita ada asuransi seumur hidup, kemudian asuransi endowment, dan juga ada asuransi untuk retirement, ya, untuk mengcover untuk mengcover pensi, ya, retirement. Kemudian juga termasuk asuransi untuk kredit, asuransi jiwa kredit itu juga contohnya asuransi jangka panjang. Oke, ya kita lanjutkan ya. Ya, oke. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi cadangan? Ini bisa dapat dilihat, cadangan premi ini dipengaruhi yang pasti nomor 1 adalah manfaat asuransi. Ya, setiap produk mempunyai manfaat asuransi yang berbeda, sehingga cadangan preminya pun tergantung dari manfaat produk tersebut, ya, manfaat asuransi.
Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi cadangan premi selain manfaat? Ya, diperlukan yang pasti asumsi-asumsinya, ya, ada tingkat diskonto, kemudian ada inflasi, kemudian ada lagi incidence rate. Incidence rate itu adalah probability atas kejadian resiko. Contohnya mortality, ya, mortality adalah probability kejadian kematian. Kemudian morbidita itu adalah probability terjadinya resiko kesehatan, resiko kecelakaan diri, ya, non kematian itu biasanya disebut morbidita, ya. Secara umum ini disebutnya incidence rate, ya. Kemudian ada lagi asumsi biaya, ya. Kita juga akan dalam mengelola polis, mengelola asuransi itu kan pasti ada biaya kan. Ini juga salah satu yang diperlukan, biaya. Kemudian hasil investasi, ya. Kemudian ada lagi masa asuransi. Nah, masa asuransi itu tentunya sesuai dengan manfaat asuransi. Ya, masa asuransinya berapa tahun. Kemudian ada lagi nih tidak disebutkan di sini, masa pembayaran premi. Nah, itu kan tergantung dari manfaat asuransi kan. Manfaat asuransinya, ada masa asuransinya berapa tahun, masa pembayaran preminya berapa tahun, berapa premi yang dibayar, ya. Kemudian asumsi lain juga ada asumsi tingkat lapse atau tingkat penghentian polis, ya, itu ada juga, itu juga mempengaruhi perhitungan cadangan. Ya, jadi cadangan itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang dapat dilihat di slide ini. Oke, kita lanjutkan, Ira. Oke, Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan, boleh ditulis di chat, nanti akan dibantu Mbak Ira untuk membacakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa melanjutkan. Oke, kelihatannya nggak ada pertanyaan ya? belum ada pertanyaan. Belum ada ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, topik kedua yaitu cadangan produk jangka pendek. Nah, ini tadi kita sudah tahu ya produk jangka pendek apa aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana perhitungan cadangan untuk produk jangka pendek. Oke, silakan lanjutkan. Oke, untuk perhitungan cadangan produk jangka pendek sesuai dari POJK, dari regulasi OJK, ini diatur hitungannya adalah mana yang lebih besar antara URR dan UPR. Apa itu URR? URR itu adalah unexpired risk reserve, ya, atau disebut juga cadangan atas resiko yang belum dijalani, ya. Sedangkan UPR atau unearned premium reserve adalah cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Ya, ini diatur oleh SEOJK nomor 27. Jadi perhitungannya adalah kita harus mengambil mana yang maksimum, mana yang lebih besar antara URR dan UPR. Oke, itu maksudnya. Kita lanjutkan, Ira. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke URR penjelasannya. Apa sih URR itu? URR itu dihitung dari rata-rata rasio klaim selama 3 tahun terakhir atas resiko yang sama. Jadi maksudnya apa? Contohnya ada polis menanggung resiko kecelakaan, ya, kecelakaan diri. Nah, setiap tahun pasti perusahaan mempunyai pengalaman klaim, rasio klaim yang terjadi atas polis atas resiko portofolio dari kecelakaan diri tersebut. Nah, setiap tahun itu dihitunglah, dicatatlah berapa sih rasionya. Nah, rata-rata selama 3 tahun inilah yang disebut nantinya dihitung sebagai URR. Dapat dilihat pada contoh. Contohnya, rasio klaim 3 tahun terakhir adalah 50%, 60%, 70%. Sehingga URR dihitung dari rata-rata rasio tersebut. Itu simpel ya. 50% tambah 60% tambah 70% dibagi 3 sehingga dapatlah rasio 60%. Nah, 60% inilah yang akan dipakai sebagai acuan menghitung URR, sebagai rasio URR. Dari apa 60% ini? Itu dari premi. Ya, nanti kita akan terapkan rasio ini terhadap premi. Oke, kita lanjutkan, Ira.
Oke, sekarang kita masuk ke UPR atau Unearned Premium Reserve. Perhitungan unearned premium reserve ini juga sebenarnya simple ya. Ini pro rata ya, perhitungannya sebenarnya pro rata secara harian. Makanya disebut metode daily basis. Bagaimana cara menghitungnya? Dapat dilihat premi dikurangi komisi atau net premi ya. Jadi premi yang dibayar nasabah setelah dipotong komisi yang dibayarkan ke tim sales ya, dikali prorata harian atas manfaat asuransi yang belum dijalani. Nah, perlu digarisbawahi, manfaat asuransi ini adalah sebenarnya masa asuransi atau masa pembayaran premi, lebih tepatnya ya, masa pembayaran premi ya, bukan masa kontrak asuransi ya. Karena premi itu bisa dibayar secara tahunan ya, sehingga masa pembayaran preminya itu setahun atau 365 hari. Ada juga premi yang dibayar bulanan sehingga masa asuransi dari pembayaran bulanan itu 30 hari. Kemudian ada juga pembayaran quarterly ya, quarterly itu masa asuransinya kurang lebih 90 hari karena 3 bulan ya. Kemudian ada juga semi annually itu 6 bulan ya, sehingga kurang lebih kalau dikonversikan terhadap tahun harian itu 180 hari. Jadi metodenya gitu ya. Nah, bagaimana perhitungannya dapat dilihat di formula tersebut. Nah, untuk komisinya ini diatur juga oleh OJK. Komisinya ada penentuan maksimum ya, khususnya untuk asuransi umum ya. Asuransi umum itu diatur maksimum komisi 25% untuk kendaraan bermotor, maksimum komisi 15% untuk asuransi harta benda. Ya. Kalau untuk asuransi jiwa itu tidak diatur, itu sesuai dengan pembayaran komisi yang memang dibayarkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjutkan, Ira. Oke, nah ini adalah contoh ilustrasinya ya. Contoh ilustrasi ini kita lihat di sini, polis mempunyai cara bayar tahunan ya, cara bayar tahunan. Effective date atau starting date policy itu di 1 Januari, kemudian atas pembayaran premi tahunan, maka masa pembayaran atau masa asuransi yang di-cover atas premi tahunan itu sampai dengan 31 Desember, artinya 1 tahun. Ya, 1 tahun itu kurang lebih 365 hari. Nah, pada saat valuasi di 31 Januari, ya, ending month Januari, itu tim aktuaria melakukan perhitungan cadangan premi. Biasanya kita sebut tanggal valuasi atau valuation date itu berlaku di akhir bulan. Ya, that's why itu per 31 Januari. Nah, dari 1 Januari ke 31 Januari itu sudah berjalan masa yang ditanggung selama 31 hari. Ya. Sisanya yang belum dijalani sampai dengan 31 Desember itu ada sebanyak 334 hari. Ya. Sehingga perhitungan UPR adalah masa asuransi yang belum dijalani atau 334 hari dibagi periode pembayaran premi karena setahun yaitu dibagi 365 ya, dikali premi yang dibayarkan dikurangi komisinya. Nah, itulah perhitungan UPR untuk cara pembayaran premi tahunan. Jadi simpel ya, diingat aja UPR itu dihitung dari masa asuransi yang belum dijalani dibagi berapa sih coverage-nya dalam masa asuransi premi yang dibayarkan. Kalau dia tahunan 365, kalau dia semi annual 180, kalau dia quarterly 90 hari, kalau dia bulanan 30 hari. Ya, dikali premi dikurang komisi dapatlah UPR. Ya, jadi sehingga disebutlah UPR Unearned Premium Reserve. Artinya premi yang belum di-earn, belum dijalani, ya. Oke, selanjutnya Ira. Oke, ini kita contoh kedua untuk cara pembayaran triwulanan, ya triwulanan. Di sini dapat dilihat sama ya contohnya.
effective date di 1 Januari karena dia pembayarannya premi triwulanan sehingga dia berlaku pertanggungannya sampai dengan 31 Maret. Yaitu lihat ya yang di tengah ya, 31 Maret. Nah, kalau kita hitung 1 Januari ke 31 Maret itu jumlahnya 88 hari. Ya, 88 hari. Kemudian pada tanggal valuasi 31 Januari, dihitunglah cadangan preminya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat lagi. Berapa sih yang belum dijalani? Yang belum dijalani itu dari titik 31 Januari sampai ke titik 31 Maret. Sehingga dapat dilihat itu ada 57 hari yang belum dijalani. Ya, 88 dikurang 31. Dapatlah 57. Sehingga unearned premium reserve dihitung dari 57 dibagi 88 dikali premi dikurang komisi yang dibayarkan. Oke, itu contoh dari premi triwulanan. Ya, oke. Sehingga dapat disimpulkan yang paling penting dalam perhitungan UPR itu adalah kita lihat metode pembayaran preminya, apakah dia tahunan, apakah dia semi-annual, apakah dia kuartalan, ataukah dia bulanan. Ya, itu yang harus dicatat. Dan periode coverage-nya atas pembayaran premi yang dipilih oleh pemegang polis. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Tadi kita udah tahu cara menghitung UIRR dan cara menghitung UPR, ya. Nah, sehingga kita harus bandingkan mana yang lebih besar. Karena kan sesuai POJK harus yang maksimum antara URR atau UPR. Ya, dapat dilihat di sini di contoh 1, premi 10 juta, URR dari rata-rata rasio 3 tahun terakhir diperoleh 110% dari premi. Ya, UPR dari perhitungan yang tadi sudah kita bahas bersama diperoleh 80% dari premi. Nah, sehingga cadangan preminya kita pilih mana yang maksimum antara 110 dan 80%. Sehingga yang maksimum 110%, nah 110% itulah yang diterapkan sebagai cadangan premi, dikali preminya yaitu 10 juta. Didapatlah cadangannya sebesar 11 juta. Ya. Oke, untuk contoh kedua, preminya sama 10 juta, URR-nya dihitung dari rata-rata rasio klaim 3 tahun terakhir diperoleh angka 75% premi. Ya. UPR-nya 80% premi. Maka cadangan preminya adalah maksimum dari 75% atau 80% sehingga diperolehlah 80% ya sebagai yang maksimum. Nah, 80% ini kita kalikan dengan premi diperolehlah 8 juta sebagai cadangan premi untuk produk jangka pendek. Oke ya, simpel ya. Jadi itu perhitungan cadangan untuk jangka pendek, produk-produk jangka pendek. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai Sesi sini ada pertanyaan. pertanyaan atau sudah jelas? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau sudah jelas kita bisa lanjutkan. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke cadangan produk jangka panjang. Nah, cadangan produk jangka panjang ini tidak sesimpel dari cadangan produk jangka pendek. Dia lebih kompleks ya perhitungannya ya. Oke, silakan Ira. Next slide. Ya, ini next slide. Oke. Nah, cadangan produk jangka pendek ya dihitung dengan metode gross premium valuation atau GPV. Bagaimana metode itu dilakukan? Yaitu mendiskonto atau present value dari proyeksi arus cash flow, ya, arus cash out maupun arus cash in, ya. Cash flow itu adalah semua cash out, semua pengeluaran dikurangi arus cash in atau semua penerimaan. Ya, apa saja yang ada di pengeluaran dan penerimaan dari suatu produk asuransi itu dapat dilihat di box yang warna peach ya, bisa lihat di situ. Arus pengeluaran adalah
manfaat asuransi, ya, manfaat asuransi itu kan pasti pengeluaran yang akan dikeluarkan yang menjadi expense dari perusahaan asuransi, ya. Jadi perusahaan asuransi ada pembayaran manfaat asuransi, kemudian ada pembayaran biaya pemasaran, ada biaya penerbitan polis, ada biaya perawatan polis, kemudian ada lagi pajak, ya. Oke. Penerimaan, apa saja sih yang masuk penerimaan? Arus penerimaan tentunya premi. Premi kan penerimaan utama dari perusahaan asuransi jiwa. Ya, kemudian ada juga pendapatan lain terkait produk asuransi. Ya, pendapatan lain ini bisa aja seperti policy fee gitu ya. Ada perusahaan yang mengenakan fee per polis ya. Oke, ini adalah contoh dari cash out, arus cash out, dan arus cash in. Nah, semua arus cash out dan cash in ini nantinya didiskonto di T0, ya, di tinggal valuasi. Inilah yang disebut GPV atau Gross Premium Valuation. Boleh Oke, bertanya? kalau ada pertanyaan, boleh. Mungkin saya ajuin pertanyaannya, Kak. Ini kan cash flow pengeluaran dan penerimaan. Nah, kalau penerimaan kan nggak cuma premi ya, ada hasil investasi. Itu dimasukin nggak ke dalam cash flow ini? Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi, itu dengan perhitungan GPV tidak dimasukkan ya, karena apa? Karena ini kita sudah menggunakan diskonto, jadi sudah ada time value of money-nya itu sudah direfleksikan di diskonto tadi, tingkat diskonto. Ya, jadi sebagaimana halnya cash flow dari suatu produk itu biasanya investasi itu dikeluarkan dari cash flow, ya. Apalagi dalam perhitungan GPV karena kita sudah menggunakan tingkat diskonto, sehingga bisa dilihat di sini hasil investasi tidak masuk dalam komponen penerimaan. Oke, Lanjut. kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita Oke. lanjutkan. Sebentar ya, ini saya harus matiin videonya, soalnya internetnya. Sebentar. Tunggu ya. Ini teman-teman udah ngerti kan ya penggunaan diskonto atau present value? Kalau yang kuliahnya di matematika, statistik, pasti sering ya kan ya menggunakan tingkat diskonto atau di present value. Sudah ngerti Bu. Sudah ya? Ya. Oke. Bentar ya, Rizky Jadi, ya. Aduh, ini loadingnya lama. Sebentar. jadi maksudnya cash flow itu kan bisa terjadi di tahun-tahun yang berbeda kan. Tahun pertama kita terima premi. Kemudian ada expense juga di situ, biaya penerbitan polis. Kemudian tahun kedua, kalau seandainya masa pembayaran preminya 2 tahun, kita terima premi lagi. Tapi tetap ada biaya lagi yang keluarkan di situ, ya kan? Nah, itu berlaku terus sampai dengan masa asuransi yang sesuai dengan kontrak polis. Kalau masa asuransinya 10 tahun, ya desainnya ya 10 tahun cash flow-nya. Kalau 5 tahun, 5 tahun cukup. Kalau seumur hidup, cash flow-nya ya diperlukan sampai seumur hidup tertanggung. Kalau seumur hidup, biasanya produk itu di-cover sampai dengan usia tertanggung 99 tahun, atau ada juga sampai usia tertanggung 100 tahun. Jadi contohnya, kalau usia tertanggung misalkan 30 tahun, sehingga masa asuransinya kalau dia polisnya seumur hidup, jadinya 70 tahun. Dari mana? 100 dikurang 30. Ya, jadi dia 70 tahun akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Dari usia masuk 30 tahun sampai tertanggung itu mencapai usia 100 tahun.
Nanti cash flow-nya itu berjalan selama 70 tahun yang harus dihitung dalam perhitungan cadangan premi dari produk asuransi seumur hidup. Itu gambarannya. Oke. Slide-nya belum ya, Ra, ya? Oke, Ya, ini jadi karena contoh cash flow-nya agak tadi sudah kita masih bahas loading ya. kayaknya. Ya, slide kira. Tunggu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya sambil bahas lagi ya. Manfaat asuransi. Nah, manfaat asuransi itu juga sesuai dengan desain atau fitur dari produk tersebut. Ya, contohnya produk endowment. Produk endowment itu contohnya adalah produk yang diproposisikan ya untuk ada tabungan. Ya, contohnya untuk manfaat pendidikan anak. Ya, kalau anak mencapai usia 6 tahun misalkan, keluarlah uang pertanggungan saat dia memasuki usia sekolah dasar. Ya, kemudian saat anak berusia 12 tahun, itu keluar lagi uang pertanggungan. Ya, itu tujuannya apa? Untuk biaya pendidikan masuk SMP. Kemudian saat anak masuk usia 18 tahun misalkan, ya, itu adalah keluar lagi tahapan atau manfaat, ya. Tujuannya apa? Untuk biaya masuk universitas. Nah, itu adalah contoh untuk produk-produk endowment, ya. Kalau produk retirement atau produk pensiun biasanya itu berlaku keluar manfaat juga, ya, sebesar uang pertanggungan jika tertanggung mencapai usia pensiun. Ada pilihannya, misalkan usia 45 kalau dia mau pensiun dini, kemudian usia 50, kemudian usia 55, yang common usia 55 ya. Nah, itu adalah contoh produk retirement. Produk retirement ini termasuk golongan dari produk endowment juga. Oke. Nah, dari produk endowment itu kan sudah jelas ya tahun keluar manfaatnya, sehingga pada saat kita membentuk model, membentuk cash flow, nah itu bisa disesuaikan manfaat keluar di tahun keberapa. Itu sesuai dengan fitur produknya. Pada saat kita menghitung GPV itu harus benar-benar disesuaikan dengan manfaat produk. Di tahun keberapa dia keluar manfaatnya, itulah yang kita bentuk. Oke, kita lanjutkan, Ira. Oke, sebentar. Ya. Saya full screen dulu. Ya, kita masuk ke cadangan produk jangka panjang. Ya, tadi kita sudah tahu ya, diskonto itu adalah nilai kini atau present value. Ya, di mana perhitungan cadangan GPV itu dihitung dari present value cash out atau pengeluaran dikurang present value cash in atau penerimaan. Ya, atau present value dari manfaat ditambah biaya-biaya, ya semua pengeluaran tuh dimasukin tuh dan kita present value semuanya. Dikurangi present value dari penerimaan. Ya, present value penerimaan komponennya apa aja? Ada premi dan ada pendapatan lain-lain. Diingat lagi, tingkat investasi itu nggak boleh dimasukkan sebagai komponen perhitungan cadangan ya. Oke. Nah, setelah menghitung present value ini, kita bisa menghasilkan suatu angka cadangan yang nilainya bisa berupa positif atau negatif. Kenapa sih ada dua tanda yang berbeda, bisa positif, bisa negatif? Nah, positif ini artinya apa? Artinya manfaat asuransi yang dibayarkan lebih besar daripada premi dan pendapatan lain yang diterima. Sehingga terbentuklah cadangan. Ya, nah cadangan inilah yang wajib dicatat, yang wajib dibukukan oleh perusahaan asuransi sebagai kewajiban atau liabilitas. Ya, kebalikannya, nilai cadangan bisa negatif
Kenapa negatif? Ya, artinya premi atau pendapatan lain yang diterima itu lebih besar daripada manfaat asuransi yang dibayarkan, ya. Sehingga perusahaan tidak perlu membentuk cadangan, ya. Kalau dia negatif, itu perusahaan asuransi harus membuat cadangannya 0, ya, tidak boleh negatif. Karena kalau negatif artinya jadinya income bukan expense, ya. Sehingga cadangan premi itu oleh regulasi juga sudah diatur, itu harus di floor ke nilai 0. Nggak boleh membukukan negative reserve. Ya, karena cadangan premi itu adalah expense, kalau dia negatif artinya jadi income. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Ya, sehingga harus di floor minimum sebesar 0 untuk semua cadangan premi. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Sebagian besar cadangan premi itu hasilnya harus positif ya. Tapi ada juga untuk beberapa produk yang cadangan preminya negatif. Itu terutama untuk awal-awal tahun, di awal-awal tahun. Ya, di awal tahun polis itu bisa terjadi cadangan preminya nilainya negatif, khususnya untuk produk-produk yang dibuatnya perhitungan preminya itu terlalu mahal. Jadi preminya itu lebih dari cukup, lebih banget gitu ya. Marginnya banyak untuk membayar manfaat. Jadi kemahalan. Nah, yang produk-produk yang mahal itulah nantinya akan mengenerate negatif reserve. Dan biasanya terjadi di awal-awal tahun. Di tahun pertama, tahun kedua. Oke. Kita lanjutkan. Oke, nah dari sini kita bisa lihat ya, cadangan produk jangka pendek itu tidak boleh dipakai jika hasilnya negatif. Jadi untuk perhitungan cadangan laporan ke OJK, ketentuannya adalah nilai cadangan harus lebih besar dari 0 atau minimal 0. Ya, ini aturan OJK. Tapi boleh nggak sih kita pakai negative reserve? Boleh. Boleh, tapi bukan buat laporan untuk laporan keuangan perusahaan. Ya, ini hanya untuk mengukur best estimate liabilities atau BEL disebutnya. Ya, future best estimate ini adalah liabilities perusahaan secara best estimate atau disebut juga BEL. Ya, dan angka BEL ini biasanya tidak dicatat di laporan keuangan. Ini hanya untuk internal analisa ya di bidang di area aktuaria. Dan biasanya BEL ini nanti diperlukan pada saat kita menghitung LAT atau liability adequacy testing. Ya. Oke, kita masuk ke MAT. Apa itu MAT? MAT itu adalah margin for adverse deviation. MAT itu adalah asumsi. Ini adalah seperangkat asumsi ya yang tujuannya yang akan ditambahkan pada asumsi best estimate ya berupa margin yang ditambahkan pada asumsi perhitungan cadangan tujuannya untuk mengantisipasi adanya pemburukan resiko. Ya, jadi ini adalah margin. Ya, jadi aktuaris itu harus menentukan best estimate asumsi ya untuk menghitung cadangan premi GPV yang jangka panjang tadi ya. Selain best estimate asumsi, harus ditambahkan juga asumsi MAD, margin for adverse deviation. Ya, ini adalah margin. Kenapa sih harus tambah margin? Karena kita nggak tahu ya best estimate liabilitas yang sudah ditentukan itu apakah nanti sesuai ekspektasi ya, apakah nanti ada deviasi, ada pemburukan experience-nya. Nah, oleh karena itulah diperlukan MAD ya untuk mengantisipasi pemburukan risiko atas asumsi yang sudah ditetapkan. Oke. Menurut SEOJK, cadangan perusahaan asuransi harus ditambahkan margin pemburukan risiko dengan tingkat kepercayaan 75%. Confidence level-nya di 75% untuk menentukan si MAD tadi. Ya.
MAT ini, asumsi margin ini dikenakan kepada asumsi-asumsi best estimate untuk tingkat mortalita, asumsi morbidita, kemudian asumsi biaya, dan asumsi lapse. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu lapse ya. Lapse itu adalah tingkat pemberhentian pembayaran premi. Ya, contohnya kontrak polis didesain dengan masa pembayaran premi 3 tahun. Tapi bisa jadi si tertanggung tidak continue membayar premi full, bisa jadi dia di tengah jalan berhenti. Nah, itulah yang disebut tingkat lapse. Ya. Oke, kita masuk ke ilustrasi. Ilustrasi pertama perhitungan GPV. Di sini dilihat untuk pertanggungan dengan masa pembayaran premi berkala. Ya, bisa lihat di sini ada 3 tahun masa asuransi ya, dan 3 tahun juga pembayaran premi ya. Expected cash in atau expected penerimaan adalah kita menerima premi di awal tahun, ya di titik 0, kemudian di titik 1, tahun kedua, awal tahun kedua, dan di titik 2 itu awal tahun ketiga. Yaitu kita terima 3 kali pembayaran premi. Kemudian cash out-nya apa? Cash out-nya adalah perusahaan asuransi ada kewajiban membayarkan komisi ke sales, ya. Komisi itu biasanya terjadi di awal tahun. Begitu terima premi, maka ada kewajiban membayar komisi. Ya, kemudian ada lagi biaya-biaya expense initial, biaya penutupan polis, biaya underwriting itu terjadi di awal tahun. Ya. Kemudian tahun kedua, ya, kan terima lagi nih awal tahun kedua, ada terima renewal premi. Tapi di situ keluar lagi ada expense, ya, ada expense biaya-biaya renewal expense maupun biaya-biaya atas probability terjadinya death claims. Karena kan probability kejadian claims itu bisa terjadi sepanjang tahun kan. Makanya itu setiap tahun itu pasti ada biaya untuk death claims. Ya, jadi expected death claims, kemudian ada expected surrender benefit ya. Tahun kedua itu sama juga, di awal tahun kita terima ada renewal expense, kemudian ada expense death claim, ada expense surrender benefit, ya. Dan selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih itu gambaran dari cash flow dari suatu produk. Oke, kita lanjutkan, Ira. Sama, tapi untuk premi sekaligus. Oh iya. Oke, ini untuk ilustrasi 2 ini sama, tapi untuk premi sekaligus atau premi single. Ya, kalau premi single kan pasti dibayarkan sekali kan, yaitu di awal tahun atau di titik 0. Nah, jadi cash in-nya kita hanya terima sekali, premi sekaligus. Cash out-nya itu sama. Ya. Oke, ini gambaran dari cash flow suatu produk. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya. Ini lagi loading. Agak lama ya. Mungkin sambil saya tambahkan lagi informasi, kalau untuk produk GPV, produk jangka panjang, cadangan premi dihitung dengan menggunakan metode GPV. Yang paling penting adalah kita harus tahu dulu fitur dari produk tersebut, sehingga kita bisa tahu cash out-nya dan cash in-nya apa aja. Ya. Kemudian setelah fitur produk, yang pasti kita harus tahu juga, bukan tahu ya, bahkan kita harus menetapkan asumsi best estimate ya atas produk-produk tersebut sesuai fitur produk itu atas resiko yang di-cover oleh produk tersebut. Ya, kemudian asumsi MAT tadi, margin for adverse deviation, itu juga harus dibentuk. Dan satu lagi yang paling penting juga adalah asumsi tingkat diskonto. Karena tingkat diskonto itu diperlukan pada saat mempresent value dari arus cash out dan arus cash in.
Oke, tadi kita sudah ke ilustrasi jangka panjang. Iya, ini udah selesai sebenarnya ya topik yang ini, cadangan jangka Pertanyaan, panjang, jangka pendek. tapi belum ada pertanyaan nih. Apa kita lanjut aja ya? Lanjut aja ya. Kalau Oke. ada pertanyaan, kita lanjut. Oke, kita masuk ke cadangan reasuransi. Oke, cadangan reasuransi. Mungkin kita ada yang familiar nggak dengan itu? Reasuransi itu apa sih? Nah, itu sebenarnya adalah perusahaan asuransi mempunyai limit dari menahan resiko. Ya, jadi perusahaan asuransi itu tentunya tidak bisa menanggung semua resiko. Jadi resikonya itu ditransferlah ke pihak reasuransi. Ya, reasuransi jadi adalah asuransinya asuransi. Jadi perusahaan asuransi adalah kliennya perusahaan reasuransi. Ya. Karena perusahaan asuransi mentransfer resikonya atau membagi resikonya ke perusahaan reasuransi, sehingga cadangan reasuransi juga harus dibentuk oleh perusahaan asuransi. Jadi itu penjelasan awalnya ya. Oke, cadangan reasuransi ini biasanya disebut juga aset reasuransi. Kenapa aset? Karena porsi resikonya itu menjadi kewajibannya reasuransi. Jadi mengurangi liabilitas dari perusahaan asuransi. Ya, sehingga disebut juga aset reasuransi. Ya. Cadangan reasuransi adalah cadangan untuk porsi pertanggungan yang direasuransikan, yang ditransfer resikonya ke pihak reasuransi. Ya. Biasanya cadangan reasuransi ini dihitung dengan menggunakan metode cadangan asuransi jangka pendek atau jangka panjang. Tentunya tergantung dari produk reasuransinya, tergantung dari agreement reasuransinya. Ya, program reasuransi yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Ya. Oke. Prinsipnya, formula dan perhitungannya sama dengan metode cadangan untuk asuransi. Ya. Apa saja sih cadangan reasuransi itu? Terdiri dari cadangan premi dan ada juga cadangan klaim. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke cadangan klaim. Tadi kita sudah bahas cadangan premi, sekarang kita masuk cadangan klaim. Apa sih cadangan klaim? Nah, cadangan klaim ini itu ada dua komponen ya, teman-teman semua ya. Ada yang disebut RDNA atau singkatan dari Reported but Not Approved. Artinya apa? Cadangan klaim dalam proses. Jadi biasanya setiap klaim yang masuk di perusahaan asuransi itu kan perlu divalidasi oleh tim claims kan, ya sebelum di-approve itu harus direview dulu, divalidasi dulu. Ya ini valid nggak sih klaimnya, sesuai nggak sih dengan kontrak polisnya, gitu ya. Nah, cadangan klaim yang masih dalam proses tapi belum di-approve, nah inilah yang disebut RDNA. Bagaimana membentuknya? Sebesar apa cadangan klaim ini? Ya, cadangan klaim ini sebenarnya berdasarkan nilai aktual yang sudah dilaporkan ke perusahaan asuransi tapi masih dalam proses. Jadi, ya, ini cadangan ini berdasarkan nilai aktual, berdasarkan data klaim yang sedang dalam proses. Tentunya sumber datanya itu dari sistem klaim. Biasanya di seorang aktuaris menerima informasi klaim ini dari klaim departemen. Karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola validasi klaim, ya. Jadi kita dapat input jumlah klaim semuanya itu dari tim klaim. Nah, seberapa besar klaim yang dalam proses itu, nilai itulah yang harus dicatat atau dibukukan sebagai cadangan klaim. Ya. Oke, sekarang kita yang kedua, komponen cadangan klaim yang kedua adalah IBNR atau Incurred but Not Reported. Nah, ini berbeda dengan RDNA.
Kalau RBNE tadi adalah nilai aktual claims, sedang IBNR itu adalah nilai estimasi. Ya, nilai IBNR itu adalah nilai estimasi. Nah, IBNR ini dihitung oleh aktuaria. Atas perusahaan ya itu wajib menghitung IBNR. Ya, kalau tadi kan RBNE itu tinggal ngambil aja datanya dari data claim. Kalau IBNR itu harus melalui suatu perhitungan. Ya, sehingga disebutlah nilai estimasi. Bagaimana cara perhitungannya? Itu menggunakan metode triangle method atau chain ladders. Ada metode perhitungannya, disebut chain ladders atau triangle method. Intinya ini adalah melihat keterlambatan pelaporan claims. Makanya disebut incurred but not reported. Klaimnya sudah terjadi, tetapi belum dilaporkan. Sehingga perlu dibukukan, perlu dicatat kan, karena sebenarnya itu sudah jadi kewajiban asuransi untuk membayarkan klaim. Klaimnya sudah terjadi, belum diterima aja oleh perusahaan asuransi. Makanya itu harus dicatat juga sebagai cadangan claims. Ya. Bagaimana perhitungan triangle method ini diperlukan dari data-data claims, pelaporan claims yang terjadi minimal 3 tahun sebelumnya. Biasanya aktuaris itu melihat nih, klaim yang kan dari data klaim itu bisa kelihatan nih, klaimnya terjadi tanggal berapa sih, tapi dilaporinnya tanggal berapa. Itu kan ada jedanya kan, ya berapa bulan keterlambatannya, atau berapa hari keterlambatannya, atau even mungkin lewat dari setahun pelaporannya. Nah itulah dihitung menggunakan metode triangle untuk mendapatkan nilai estimasi ID. Oke. Kita lanjut. Boleh nanya nggak Istitia, ini untuk yang IBNR, kalau misal, ini kan sumber datanya harus data klaim minimal 3 tahun sebelum. Kalau misal perusahaan nggak punya data 3 tahun, misal baru setahun atau baru beberapa bulan, Oke. apa yang harus Sebenarnya dilakukan? iya, sebenarnya kalau aturan OJK memang 3 tahun ya, minimal 3 tahun sebelumnya. Tapi kan benar juga, belum tentu semua perusahaan mempunyai 3 tahun, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang baru ya. Kalau untuk sudah mempunyai pengalaman 1 tahun, itu sebenarnya kita masih bisa menghitung IBNR dengan metode triangle. Ya, jadi triangle method itu bisa dilakukan minimal 1 tahun pengalaman, karena ada 12 bulan di situ. Nah, kalau memang kurang dari 12 bulan, itu biasanya kita menggunakan rasio klaim, itu lebih simpel. Ya, tidak menggunakan triangle method, tidak menggunakan metode chain ladders, tapi kita menggunakan estimasi berdasarkan rasio klaim, berapa sih rasio keterlambatan atas klaim-klaim tersebut. Laporan, atau kita sebut S ratio klaim. Oke, kita masuk ke contoh ke cadangan klaim. Ya, cadangan klaim dalam proses atau RDNA, ya, jumlah klaim dalam proses berdasarkan data 100 juta. Jadi tim claims itu saat ini sudah terima nih claims yang masuk 100 juta, tapi belum bisa di-approve karena masih dalam proses. Nah, 100 juta inilah yang harus dicatat sebagai cadangan klaim dalam proses atau disebut juga RBNA. Ya. Cadangan IBNR. Nah, cadangan IBNR tadi kan sudah dibahas ya, ini dihitung berdasarkan metode triangle atas data klaim 3 tahun terakhir dari suatu produk. Nah, dari perhitungan triangle method ini diperolehlah faktor 2,8% terhadap ini. Nah, 2,8% ini sebenarnya adalah merefleksikan rasio ya claims yang menjadi nilai claims yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi di-convert terhadap premi. Ya, sehingga didapatlah angka 2,8% terhadap premi. Ya, jika produk tersebut mempunyai total premi 100 juta, sehingga dapat dihitung cadangan IBNR-nya sebesar 2,8% dikali 100 juta atau 2,8 juta. Sehingga total cadangan klaim adalah ya RBNA ditambah IBNR. 100 juta ditambah 2,8 juta, sehingga totalnya 102,8 juta. Nah, inilah yang dicatat sebagai cadangan klaim di laporan keuangan. Kalau di neraca, di balance sheet, ya itu masuk dalam liabilitas, dicatatnya oleh tim accounting. Semua cadangan premi dan cadangan klaim itu dalam komponen liabilitas di balance sheet atau di neraca. Ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke workflow perhitungan cadangan. Ya, bagaimana sih tim aktuaria itu melakukan perhitungan cadangan? Proses apa saja yang diperlukan dalam melakukan perhitungan cadangan? Proses yang pertama, pengumpulan data. Nah, dari sini sudah pasti harus mengumpulkan data. Data apa sih yang dikumpulkan? Ya, tentunya data polis. Ya, data polis. Nah, ini dikumpulin nih. Kemudian yang kedua, polis itu divalidasi datanya, ya. Validasi apa yang perlu diperlukan nanti sebenarnya bisa dibahas sih di next slide berikutnya, itu ada penjelasan detailnya. Divalidasi contohnya ya. Contohnya polis ini masih enforce apa enggak sih? Masih aktif. Enforce itu artinya aktif ya. Ya. Kalau polis yang aktif itu pasti harus dibentuk cadangannya. Tapi kalau polis itu sudah lapse, sudah tidak bayar premi lagi, ya, status polisnya sudah lapse, itu udah bukan nggak kewajiban perusahaan asuransi lagi, sehingga itu tidak masuk dalam perhitungan cadangan. Yaitu salah satu contoh validasi data. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi data. Nah, dari sini diperlukan nih data rekonsiliasi. Intinya, kita harus memastikan dari mulai data feeding masuk sampai dengan data out keluar perhitungan cadangan itu harus reconcile. Jangan sampai ada yang missing. Misalkan masuk 100 polis, tapi yang keluar ternyata cuma setengahnya 50 polis. Nah, itu nggak benar. 50 polis lagi kemana? Gitu kan ya. Nah, itulah diperlukan rekonsiliasi data. Ya, kemudian yang keempat, harus memastikan asumsinya sudah benar dalam perhitungan cadangan. Ya. Kemudian yang kelima, setelah asumsinya disetting sudah benar, dilakukanlah proses perhitungan cadangan. Ya. Setelah perhitungan cadangan selesai keluar, itu harus dianalisa lagi hasilnya. Apakah dia reasonable? Apakah ada kesalahan perhitungan? Nah, itulah proses yang keenam. Kita harus menganalisa lagi untuk memastikan angka perhitungan cadangan preminya itu reasonable dan sesuai dengan ekspektasi, tidak ada kesalahan perhitungan. Ya. Kemudian yang ketujuh, barulah setelah analisa perhitungannya kita sudah confident, sudah benar, sudah masuk, sudah make sense ya angkanya, sudah oke, barulah dibentuklah laporan cadangan yang nantinya akan disubmit ke tim accounting untuk dicatat di laporan keuangan. Oke, inilah proses workflow dari perhitungan cadangan. Oke, kita lanjutkan. Bentar ya. Jadi kalau nanti teman-teman di sini ada yang memang bercita-cita untuk berkarya di bidang aktuaria, ya. Nah, cadangan premi ini adalah salah satu responsibility utama dari seorang aktuaris. Ya, ini yang harus dipastikan. Yang pertama pasti harus sudah tahu ya metodenya seperti apa. Nah, setelah metodenya mengerti seperti apa, nah proses workflow-nya juga tidak semudah itu. Ini harus dilalui oleh tim aktuaria dalam melakukan perhitungan cadangan premi. Ini step-stepnya. Oke. Belum ya, Listia sebentar. Masih loading. Perhitungan cadangan premi itu kan memerlukan modeling ya, proses modeling perhitungan. Kalau UPR kan simpel ya, tadi cuma prorate. Kalau untuk GPV itu lebih kompleks karena ada cash flow yang lengkap, cash in, cash out, tergantung fitur produk. Bagaimana kalau portofolionya besar? Suatu perusahaan asuransi udah punya polis yang banyak tuh, ya. Oleh karena itu aktuaris itu juga diperlukan juga keahlian dalam membuat model, ya, atau lebih bagus lagi ya harus punya programming skill, ya, karena
tidak yang pasti itu Excel spreadsheet ya, menghitung di Excel itu pasti harus diperlukan, harus punya kemampuan dalam Excel spreadsheet, dalam membuat model di Excel ya. Nanti kalau sudah di Excel, Excel itu kan terbatas ya jumlah polis, jumlah row-nya ya terbatas. Kalau portofolionya udah besar udah nggak bisa lagi di Excel, sehingga diperlukanlah di actuarial modeling. Nah, that's why di perusahaan asuransi, tim aktuaria itu biasanya harus familiar dengan actuarial modeling, contohnya kayak Profit, ya, kemudian ada lagi Moses, kemudian ada lagi Axis, ya, that's why pengetahuan di programming skill juga diperlukan bagi seorang aktuaris. Oke. Oke, ini kita masuk ke slide pengumpulan data. Nah, tadi kita udah tahu ya, data apa sih yang harus dikumpulkan. Nah, selain dari data in-force, ya, untuk menghitung polis, ini kan perusahaan asuransi itu punya sistem yang berbeda ya. Ada sistem satu, itu sistem untuk pengelolaan administrasi polis-polis. Sistem 2 untuk pengelolaan klaim, ya. Makanya diperlukan data in-force, kemudian data claims untuk menghitung RBNA, ya. Dan ada lagi klaim lanjutan yang akan dibayar. Ini maksudnya apa? Maksudnya ada claims yang pembayarannya itu enggak lamsam ya. Enggak lamsam, tapi pembayarannya itu berkala. That's why itu diperlukan klaim lanjutan yang akan dibayar. Ya, ini adalah pengumpulan data. Selain data dari in-force maupun data claim, tim aktuaria itu juga harus mengambil data exchange rate atau kurs mata uang asing dari BI, Bank Indonesia biasanya dipakai kurs tengah. Ya, ini untuk mengkonversi untuk polis-polis dalam mata uang US dollar. Kemudian yang paling penting juga ini untuk menghitung GPV tadi ya kan harus menggunakan tingkat diskonto. Ya, OJK mengatur tingkat diskonto harus menggunakan asumsi risk free rate. Udah pernah dengar belum risk free rate? Risk free rate ini adalah tingkat bunga bebas resiko. Artinya gitu ya, tingkat bunga bebas resiko. Nah, tingkat bunga yang resikonya rendah atau bebas resiko sama sekali itu adalah dari obligasi pemerintah atau bonds, ya. Sehingga tingkat risk free rate ini sebenarnya diambil dari government bonds. Nah, informasinya didapat dari mana? Informasinya didapat dari IBPA. IBPA ini sebenarnya adalah pricing agency ya. Ini adalah badan untuk menghitung bonds, yield dari bonds. Oke, jadi ini adalah pengumpulan data yang diperlukan. Ingat ya, ada dari data. Oke, kita lanjutkan ke validasi data. Nah, validasi data ini tujuannya apa sih? Tujuannya memastikan data yang digunakan lengkap, akurat, dan reasonable. Lengkap, artinya data dari semua sistem yang ada sudah diperoleh, nggak ada yang missing. Data dari semua produk yang dipasarkan sudah lengkap, ya. Misalkan ada produk baru nih, produk baru ya, yang baru dipasarkan. Misalkan baru aja seminggu dipasarkan, udah ada polis yang masuk, ya. Nah, itu tetap harus diperhitungkan, walaupun seandainya modelingnya belum ready, ya, itu tetap harus diperhitungkan, ya. Kemudian akurasi, ya. Datanya harus akurat. Artinya apa? Semua field terisi. Semua field yang diperlukan dari data polis itu harus terisi, harus lengkap. Contohnya, usia tertanggung itu harus ada. Kemudian contoh lain, masa pembayaran premi berapa tahun, masa pertanggungan berapa tahun. Nah, itu harus lengkap, field-fieldnya harus terisi. Uang pertanggungannya berapa? Besarnya premi yang dibayar berapa? Nah, itu harus lengkap. Ya. Format data juga harus sudah benar. Ya.
Kemudian jumlah data input ini juga kita expect harus sama dengan data output. Nggak boleh ada pergerakan, perubahan. Ya. Kemudian total nilai tiap field input juga kita pastikan harus jumlahnya sama dengan outputnya. Kemudian reasonable. Ya, reasonable itu artinya masuk akal ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang missing, masih make sense lah. Ya. Jumlah data dan isi field jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya sesuai dengan perubahan portofolio. Contohnya, ini reasonable ya contohnya. Setiap bulan pasti perusahaan kan expect ada pertambahan portofolio kan dari new business yang masuk. Ya. Sehingga kalau suatu saat dari bulan A, misalkan dari Januari ke bulan Maret, ya jumlah polis in-force di bulan Januari misalkan 100.000, di bulan Maret ternyata cuma 80.000. Kemana itu ada yang hilang 20.000? Nah itu kan nggak reasonable kan? Karena apa? Karena perusahaan ekspektasinya akan bertambah dengan adanya pertambahan new business. Nah, dari situ 100.000 menjadi 20.000 menjadi 80.000, ada 20.000 polis yang missing, which is itu nggak reasonable. Makanya harus dilihat lagi. Ini masuk akal nggak sih? Kenapa sebanyak itu yang lapse? Kalau seandainya dia lapse, nggak mungkin kan 20.000 langsung lapse dalam waktu 2 bulan. Nah, itulah yang diperlukan reasonable-nya. Ya, oke, kita lanjutkan next slide. Oke, ini adalah proses rekonsiliasi data. Tujuannya adalah memastikan data input sebelum validasi harus sama dengan data output setelah validasi. Ya, data input untuk perhitungan cadangan itu harus sama dengan data output hasil perhitungan cadangan. Ya, aktuaria perlu data input, ya, kemudian divalidasi, keluarlah data output. Ya, nah ini harus dicek nih, harus direconcile antara data input dengan data output. Ini ada yang missing nggak, sama nggak, ya? Setelah itu sebelum masuk ke perhitungan cadangan, ya masuk ke modeling perhitungan cadangan, kan diperlukan lagi nih data inputnya. Data input masuk, ya ke perhitungan cadangan, dilakukanlah perhitungan cadangan, keluarlah data output. Nah di sini harus dicek lagi jumlah dan nilai data per produk antara data input sebelum masuk ke perhitungan cadangan itu harus sama dengan data output dalam setelah keluar perhitungan cadangan. Ya. Sehingga jumlah dan nilainya per produk, per mata uang itu juga harus reconcile. Oke, kita masuk ke selanjutnya asumsi-asumsi. Ya. Asumsi-asumsi, aktuaris harus menginput asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan. Nah, tadi sudah tahu ya, asumsi yang diperlukan apa aja, itu dasarnya ada best estimate assumption dan ada MAD, margin for adverse deviation. Itu wajib di input, ditentukan oleh aktuaris sebelum melakukan perhitungan cadangan premi. Setelah dapat asumsinya, asumsi itulah harus diinput ke dalam model perhitungan cadangan. Ya. Asumsi yang digunakan adalah asumsi best estimate assumption, ya, ditambah MAD untuk GPV, ya. Kemudian asumsi yang digunakan itu harus berdasarkan asumsi yang latest, yang terakhir di review, di update. Makanya disebut latest best estimate assumption. Yang oke. Kemudian jika ada asumsi baru yang digunakan dalam perhitungan cadangan, maka harus ada penjelasan dasar dari penetapan asumsi baru tersebut. Ya, biasanya nih di tim aktuaria ya kita sudah ada satu set best estimate assumption setiap tahunnya itu sudah ditentukan. Tapi jika ada suatu produk baru, ya produk baru itu misalkan di develop atau di launch itu beberapa bulan setelah setting best estimate assumption. Nah, produk baru ini bisa aja berbeda dengan asumsi best estimate assumption, tergantung dari fitur produk, ya. Nah, inilah produk baru ini yang berbeda dengan best estimate assumption sebenarnya oke aja dipakai selama memang ada justifikasinya, ada penjelasan dasar penetapan asumsi tersebut. Ya. Oke, jika ada asumsi yang berbeda digunakan dalam perhitungan cadangan, maka harus ada penjelasan dan alasan yang dapat diterima. Nah, itu yang tadi
Itu harus ada alasan dan justifikasinya kenapa kita menggunakan asumsi yang berbeda dengan asumsi best estimate assumption. Ya, asumsi yang harus diupdate setiap bulan adalah asumsi tingkat diskonto yang berdasarkan risk free rate tadi diambil dari IBPA dan asumsi kurs mata uang asing. Ini setiap bulan harus diupdate sesuai dengan posisi terakhirnya. Ya, sedangkan asumsi best estimate assumption itu biasanya setahun sekali dirubahnya. Oke, kita masuk ke perhitungan cadangan dan analisa. Ya, oke, metode yang dipakai sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu yang ditentukan oleh OJK maupun standar praktek aktuaria yang berlaku. Ini biasanya dari Persatuan Aktuaris Indonesia itu mempunyai guideline standar praktek aktuaria yang membantu tim aktuaria untuk melakukan perhitungan cadangan. Ya. Kemudian metode cadangan harus disesuaikan dengan jenis produk. Tadi di depan sudah dibahas ya, jangka pendek, jangka panjang itu berbeda metodenya. Kemudian hasil perhitungan biasanya dikelompokkan berdasarkan produk dan mata uang. Nah, jadi setelah perhitungan cadangan premi tadi selesai ya dalam melakukan analisa dan pelaporan, itu biasanya dikelompokkan berdasarkan produk A cadangannya sekian, produk B cadangannya sekian. Dipisahkan lagi kalau dia punya produk A menjual dalam mata uang rupiah dan US dollar, itu dipisahkan lagi. Produk A US dollar cadangannya sekian, produk A dalam mata uang rupiah jumlah cadangannya sekian. Jadi harus dikelompokkan berdasarkan masing-masing produk dan mata uang. Kemudian dalam melakukan analisa, seorang aktuaris juga biasanya melihat tren ya, membandingkan angka reserve dari bulan ke bulan. Dari bulan ke bulan itu harus diperhatikan untuk melihat konsistensi dan reasonableness-nya. Ya, jangan sampai nanti tiba-tiba ada yang up, down, terlalu tinggi, terlalu volatile. Itu mesti dilihat lagi. Kenapa ini tiba-tiba naik, ada kenaikan signifikan, atau kenapa tiba-tiba ada penurunan signifikan. Nah, itu harus dianalisa lagi oleh seorang aktuaris setelah melakukan perhitungan cadangan premi. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui ternyata ada produk yang naik atau turun yang signifikan, itu harus dianalisa, di-highlight dan dianalisa. Kenapa ini kenaikannya? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah memang sesuai dengan perkembangan data? Ataukah memang portofolio new bisnisnya tambah banyak? Ya, kalau penurunan, apakah memang di bulan tersebut banyak polis yang klaim, banyak polis yang lapse? Nah, itulah yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa movement dari kenaikan atau penurunan cadangan itu memang ada alasannya. Ya. Oke, ini adalah analisa yang harus dilakukan. Kemudian setelah analisa dilakukan dan sudah confidence dengan angkanya bahwa ini sudah benar cadangan preminya, maka step terakhir adalah membuat laporan. Ya, tim aktuaria itu membuat laporan cadangan premi yang detail tapi mudah dimengerti. Ya, dibentuklah cadangan untuk setiap produk atau plan jika diperlukan. Ya. Kemudian cadangan permata uang juga disajikan ya berdasarkan mata uang asli atau bisa juga dikonversikan ke mata uang rupiah. Ya, misalkan kalau produknya US dollar bisa disajikan dalam US dollar atau bisa juga disajikan dikonversikan dalam mata uang rupiah. Ya. Oke, kemudian cadangan di breakdown juga secara detail berdasarkan kode produk, nama produk, kemudian kita juga menampilkan juga jumlah polisnya, ya biasanya untuk memastikan reasonable-nya. Dari situ kan bisa kelihatan kan, ini setiap bulan polisnya jumlah tertanggungnya ada kenaikan atau penurunan, align nggak dengan jumlah cadangannya? Gitu. Align nggak dengan jumlah preminya dan jumlah uang pertanggungannya. Nah, itu semua dicatat. Ya. Jadi detail cadangan biasanya melampirkan juga mencatat adanya nama produk atau kode produk, jumlah polisnya, kemudian jumlah preminya, jumlah uang pertanggungan, kemudian nilai cadangan yang sudah dihitung tadi. Ya, cadangan gross, cadangan neto, dan tadi cadangan aset reasuransi. Ya. Nah, ini cadangan neto ini sebenarnya adalah cadangan gross setelah dikurangi cadangan reasuransi.
Ya, jadi secara fungsi relationship function ya, cadangan gross itu adalah cadangan neto ditambah cadangan reasuransi. Atau cadangan neto adalah cadangan gross dikurangi cadangan reasuransi. Gitu. Kemudian cadangan premi juga harus dipisahkan berdasarkan metode cadangan. Jadi cadangan premi GPV itu dibedakan, dicatatnya harus dibedakan dengan cadangan UPR. Oke. Kemudian cadangan klaim itu juga dicatatnya dipisahkan antara cadangan klaim RBNE dan cadangan IBNR. Nah, jadi inilah kurang lebih pelaporan cadangan premi yang dibuat oleh aktuaris sebelum di-share ke accounting untuk dicatat dalam laporan keuangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kayaknya kita sudah di penghujung agenda, sudah selesai. Iya, sudah selesai nih. Sudah selesai presentasinya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang masih perlu penjelasan lagi? Apakah cukup jelas? Apakah masih bingung? Mudah-mudahan jelas ya. Jelas. Oke, setelah ini kita mau ada polling, tapi mungkin dari listnya mau ada recap lagi atau mau ada penutup? Kenapa? Maaf, kita nggak Mau dengar. ada penutupan nggak? Mau ada penutupan? Oh, penutupan. Oke, saya ulang aja sedikit ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang memang tertarik nantinya untuk bekerja di bidang akuaria atau sebagai aktuaris ya, jadi jangan lupa tanggung jawab utama aktuaris adalah menghitung cadangan premi dengan tepat ya, dengan sufficient. Jadi tidak kurang ya, cadangan preminya itu sesuai dengan memang yang harus dibentuk oleh perusahaan. Kalau tidak tepat atau ada ketidakcukupan, nah itu dapat membahayakan pihak perusahaan maupun pihak tertanggung. Tentunya tertanggung ya, karena tertanggung nantinya tidak bisa mendapatkan manfaat polis sesuai dengan polis yang dibentuk sesuai dengan kontrak polis. Dan jadinya perusahaan juga nantinya bisa berakibat bangkrut atau bisa ditutup ya, izin dari operasionalnya. Jangan sampai nanti terjadi kayak kejadian Jiwasraya di masa-masa yang akan datang. Sebenarnya banyak sih selain kejadian Jiwasraya itu beberapa perusahaan kayak Bakri, ya zaman dulu juga ada tuh perusahaan Bakri yang pembentukan cadangannya tidak tepat, tidak sesuai, sehingga yang dirugikan adalah nasabah. Ya, jadi peranan aktuaris ini sangat penting dalam memastikan perhitungan cadangan premi harus dihitung dengan benar. That's why aktuaris perusahaan itu harus menandatangani, yaitu bertanggung jawab memberikan tanda tangan menandatangani setiap tahun atas pembentukan cadangan. Oke, jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan sharing mengenai cadangan premi ini bermanfaat. Jika nanti teman-teman memang tertarik untuk bekerja di bidang asuransi, khususnya sebagai aktuaris. Oke, terima kasih. Ya, makasih Listia. Satu lagi mungkin aku mau bertanya. Ini kalau kan tadi macam-macamnya, ada cadangan jangka panjang, jangka pendek, cadangan klaim, cadangan reas. Nah, dari semua cadangan itu yang kita perlu benar-benar memberikan perhatian lebih itu di cadangan yang mana nih? Yang jangka pendek apa jangka panjang? Oke, kalau perhatian lebih sebenarnya semuanya penting, semuanya penting ya, harus benar, tapi yang paling penting banget kalau secara prioritas itu yang jangka panjang, yang perhitungan GPV, karena di situ perhitungannya lebih kompleks dan karena melibatkan asumsi, ya. Nah, jadi selain metodenya harus sesuai, metode perhitungannya ini harus sesuai, perhitungannya harus sesuai, dan asumsinya juga harus sesuai. Jangan sampai nanti asumsinya overstate atau understate. Ya, maksudnya apa? Maksudnya jika tingkat mortality-nya misalkan kurang, misalkan tingkat mortality-nya itu 100% dari tabel mortalita, tapi biar murah kita turunin aja 50%. Nah, itu nggak tepat juga. Gitu. Jadi itu cadangan yang perlu mendapat perhatian lebih tinggi adalah cadangan produk jangka panjang karena memang lebih kompleks. Karena GPV metodologi itu perhitungannya lebih kompleks ya, selain perhitungannya lebih kompleks,
asumsi juga memegang peranan penting, khususnya dari pihak pengantin, dan Karena menentukan termasuk asumsi ya. matching forever specific. Oke. Oke, terima kasih ya Listia atas paparannya. Kita sebelum tutup ada polling ya. Minta tolong di launch pollingnya, host Aldo. Oke, thank you teman-teman untuk pollingnya. Kami sudah sampai di ujung acara. Mohon maaf ya kalau tadi ada beberapa kendala teknis, gangguan internet atau dan lain-lain, jadi mohon dimaklumin. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu depan dengan topiknya pricing. Nanti akan narasumbernya akan kita ganti-ganti ya setiap saat untuk narasumbernya. Oke, boleh minta tolong teman-teman untuk videonya diaktifkan. Kita mau chat bersama ya. Aldo, host. Aldo. Ya, Wira. Tolong dong di Ya, screenshot. terima kasih pada peserta yang partisipasinya untuk sesi dokumentasi kita pada workshop minggu pertama ini. Ya, kalau sepertinya udah videonya udah on semua. Gayanya boleh bebas ya. Kalau nggak mau gaya juga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Dikembalikan ke moderator. Udah sekali aja screenshotnya. Ya, udah. Oke, terima kasih. Have a nice weekend. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.